Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 MIA 1 ingin mempresentasikan Kerajaan Mataram kuno. Izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya yaitu dari kelompok 4. Pengertian dan letak pendiri kerajaan akan dibacakan oleh saya sendiri, Anissa. Raja-raja dan kehidupan masyarakat akan dibacakan oleh Raisa. Masa kejayaan dan alasan runtuhnya akan dibacakan oleh Diva. Peninggalan dan rangkuman akan dibacakan oleh Jihan. Pengertian. Kerajaan Mataram kuno adalah salah satu kerajaan Hindu yang berdiri di Jawa. Kerajaan ini merupakan penerus langsung dari Kerajaan Kalingga atau Holing yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Kerajaan ini memiliki dua corak utama, yaitu Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu dan Wangsa Sailendra yang beragama Buddha Mahayana. Kerajaan Mataram kuno memberikan peninggalan yang masih berdiri kukuh sampai hingga hari ini, yaitu Candi Prambanan dan Candi Borobudur yang memperlihatkan corak masing-masing wangsa. Nantinya kerajaan ini dipindahkan ke timur Jawa dan menjadi akar dari tumbuhnya kerajaan besar Hindu di Jawa Timur. Letak dan pendiri kerajaan. Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah, tepatnya di sekitar kaki Gunung Merapi atau wilayah Magelang saat ini. Wilayah ini merupakan bagian dari bumi Mataram yang diberikan kepada salah satu putra Ratu Sima dari Kalingga. Ketika bumi Mataram dan bumi Sambara bersatu kembali, kerajaan Mataram kuno didirikan. Pendirinya adalah Sri Sanjaya, generasi ketiga dari pemimpin bumi Mataram yang mendeklarasikan Wangsa Sanjaya. Kerajaan Mataram kuno, ia naik tahta pada tahun 732 dengan sebutan Rakai Mataram. Selanjutnya, materi tentang raja-raja dan kehidupan masyarakat akan dibacakan oleh Raisa. Dipersilakan. Raja-raja di Kerajaan Mataram kuno Jawa Tengah. Yang pertama ada Sri Sangjaya, yang kedua Rakai Panangkaran, yang ketiga Rakai Panunggalan, yang keempat Rakai Warak atau Samaragrawira, yang kelima Rakai Garung atau Samaratungga, yang keenam Rakai Pikatan, yang ketujuh Rakai Kayuwangi, yang kedelapan Sri Jaya Kirtivardhana, yang kesembilan Rakai Panuwanggan, yang ke-10 Rakai Guruwangi, yang ke-11 Rakai Watuhamalang, yang ke-12 Rakai Galuh, yang ke-13 Rakyan Mahapati Dasotama, yang ke-14 Rakai Layang, dan yang ke-15 Rakai Sumba. Setelah Rakai Sumba turun tahta, terjadi kekacauan di ibu kota Mataram akibat letusan Gunung Merapi, sehingga penggantinya Empu Sindok memindahkan pusat kekuasaan ke Jawa Timur dan mendirikan Wangsa Istana menggantikan Sailendra. Raja-raja periode Jawa Timur adalah yang pertama Vikramadharma Motanggadeva, yang kedua Sri Isana Tunggavijaya, yang ketiga Sri Mukatamsa Vardhana, dan yang keempat Sri Maharaja Isana Dharmawangsa Teguh. Kehidupan masyarakat Kerajaan Mataram kuno. A. Kehidupan sosial. Masyarakat Mataram tidak memiliki permasalahan apapun berkenan dengan beralihnya agama kerajaan dari Hindu di Wangsa Sangjaya yang kemudian berubah menjadi Buddha Mahayana. Pada Wangsa Sailendra, kedua wangsa ini dapat berdampingan tanpa konflik. Itu pula yang mengakibatkan masyarakat tetap dapat hidup meskipun kebanyakan di antaranya menganut agama leluhur mereka. Poin yang B, kehidupan politik. Kerajaan Mataram kuno merupakan pewaris kekuasaan atas tanah Jawa menggantikan kerajaan Kalingga, sehingga kelanjutan kekuasaan tersebut berlangsung tanpa adanya konflik. Meski begitu, sejak adanya dua wangsa
dalam kesatuan Mataram, perebutan kekuasaan akan selalu mengintai. Poin yang ke C, kehidupan ekonomi. Kerajaan Mataram kuno meninggalkan wilayah pesisir dan menduduki daerah pedalaman, utamanya wilayah kaki gunung. Hal ini dapat terlihat dari peninggalan candi-candi yang dekat dengan pegunungan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selanjutnya, masa kejayaan dan alasan runtuhnya Kerajaan Mataram kuno Jawa Tengah yang akan dibacakan oleh Diva. Dipersilakan. Masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno. Pada dasarnya, Kerajaan Mataram kuno tidak memiliki raja atau masa tertentu yang merupakan masa kejayaannya. Masa-masa kekuasaan Mataram kuno di Jawa jarang terlibat konflik di luar konflik internalnya dengan keturunan Sriwijaya, sehingga kerajaan tersebut berkembang sepanjang waktu. Meskipun begitu, raja-raja yang memiliki pencapaian besar ketika berkuasa adalah sebagai berikut. 1. Sanjaya sebagai pemimpin pertama Mataram kuno membangun fondasi kerajaan yang mampu menerima berbagai kalangan agama. Hal ini nantinya terlihat dengan adanya dua wangsa yang berbeda agama. Sailendra beragama Buddha, Sanjaya beragama Hindu. Masih ada pula aliran campuran lainnya yang eksis di lingkungan kerajaan. 2. Rakayan Pangkaran mampu menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya. Dia melanjutkan iklim toleransi antar agama yang baik. Ia membuat pemukiman khusus penduduk beragama tertentu sehingga menghindarkan konflik. Ia juga memulai pembangunan kompleks besar Candi Borobudur dan Candi Sewu yang bercorak Buddha. 3. Rangkai Pikatan merupakan penerus tahta dari Wangsa Sanjaya. Ia berhasil mengalahkan kandidat dari Wangsa Sailendra, yaitu Balaputra Dewa. Rangkai Pikatan memulai pembangunan kompleks percandian Hindu terbesar, yaitu Candi Prambanan. Pada masa ini, konflik yang berlangsung sampai ratusan tahun, kemudian dengan Sriwijaya dimulai. 4. Dyah Balitung yang berkuasa dari 898 sampai 910 Masehi, dianggap sebagai raja yang berhasil dalam hal ekspansi kekuasaan. Ia menguasai banyak wilayah di timur dan menguasai jalur perdagangan melalui Sungai Berantas dan Bengawan Solo. Dua aliran sungai yang kemudian menjadi pilihan ketika Empu Sindok memindahkan kekuasaannya ke timur sekitar wilayah Jombang. Runtuhnya Kerajaan Mataram kuno Jawa Tengah. Keruntuhan Kerajaan Mataram kuno disebabkan oleh memuncaknya konflik antara Mataram dan Sriwijaya. Dharmawangsa Teguh melancarkan serangan melalui lautan ke Palembang. Namun Raja Sriwijaya, Sri Cudaniwarman, meminta bantuan Cina sehingga serangan tersebut dapat digagalkan. Setelah 16 tahun berperang atau 990 sampai 1006, Sriwijaya membalas serangan tersebut pada tahun 1016 sampai 1017 ketika seorang tokoh bernama Haji Wurawari melancarkan pemberontakan terhadap pemerintahan Dharmawangsa. Kerajaan Mataram atau Medang hancur. Salah satu anggota Wangsa Istana yaitu Erlangga membawa seluruh pengikutnya dan mendirikan kerajaan Kahuripan yang terletak di tepi Sungai Berantas. Selanjutnya, peninggalan Kerajaan Mataram kuno Jawa Tengah dan juga rangkuman dari materi hari ini yang akan dibacakan oleh Jihan. Dipersilakan. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno. 1. Candi Borobudur yang berada di Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur adalah candi bercorak Buddha terbesar di dunia. Candi ini dibangun di bawah Wangsa Shailendra pada abad ke-7 Masehi, yang pada masa itu diselesaikan pada masa kekuasaan Samaratungga. Yang kedua, Candi Prambanan yang berada di Sleman. Candi Prambanan adalah kompleks candi bercorak agama Hindu yang dibangun oleh Mataram. Ketiga, Candi Kalasan di Sleman. Candi Kalasan adalah salah satu candi bercorak Buddha yang didirikan oleh Mataram
Prasasti Kalasan menunjukkan bahwa candi ini dibangun sekitar tahun 778 dan diperuntukkan bagi penghormatan atas Bodhisattva Tarabawana dan wihara untuk para pendeta. Yang keempat, Candi Plaosan di Klaten, Jawa Tengah. Candi Plaosan adalah candi bercorak Buddha yang dibangun di wilayah Klaten. Candi ini terdiri berdekatan dengan Candi Sewu dan Candi Prambanan. Candi ini dibangun pada abad ke-9 oleh Rakai Pikatan. Yang kelima, Candi Gedong Songo yang berada di Semarang, Jawa Tengah. Candi Gedong Songo yang terletak di lereng Ungaran, Kabupaten Semarang. Candi ini bercorak Hindu dan dibangun pada abad ke-9 yang dimungkinkan diperintah oleh Rakai Pikatan. Candi ini terletak 1.200 meter di atas permukaan laut dan terdiri atas 9 buah candi. Rangkumannya dari materi yang tadi dibahas, yaitu Kerajaan Mataram kuno adalah salah satu kerajaan Hindu yang berada di Jawa. Kerajaan ini merupakan penerus langsung dari Kerajaan Kalingga atau Holling yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Kerajaan ini memiliki dua corak utama, yaitu Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu dan Wangsa Shailendra yang beragama Buddha Mahayana. Pendirinya adalah Sri Sanjaya, generasi ketiga dari pemimpin Bumi Mataram yang mendeklarasikan Wangsa Sanjaya dan Kerajaan Mataram kuno. Ia naik tahta pada tahun 732 dengan sebutan Rakai Mataram. Pada dasarnya, Kerajaan Mataram kuno tidak memiliki raja atau masa tertentu yang merupakan masa kejayaannya. Masa-masa kekuasaan Mataram kuno di Jawa jarang terlibat konflik di luar konflik internalnya dengan keturunan Sriwijaya, sehingga kerajaan terus berkembang sepanjang waktu. Keruntuhan Kerajaan Mataram kuno disebabkan oleh memuncaknya konflik antara Mataram dan Sriwijaya. Dharmawangsa Teguh melancarkan serangan melalui laut ke Palembang. Namun Raja Sriwijaya, Sri Chudamaniwarman, meminta bantuan Cina sehingga serangan tersebut dapat digagalkan setelah 16 tahun berperang, yaitu 1990 sampai 1006. Sriwijaya membalas serangan tersebut pada tahun 1016 sampai 1017. Ketika seorang tokoh bernama Haji Wurawari melancarkan pemberontakan terhadap pemerintahan Dharmawangsa, Kerajaan Mataram atau Medang hancur. Salah satu anggota Wangsa Isana, yaitu Airlangga, membawa seluruh pengikutnya dan mendirikan kerajaan Kahuripan yang terletak di tepi Sungai Berantas. Peninggalannya ialah 1. Candi Borobudur, 2. Candi Prambanan, 3. Candi Kalasan, 4. Candi Plaosan, 5. Candi Gedong Songo. Demikian itulah materi Kerajaan Mataram kuno Jawa Tengah dari kelompok 4 kelas 10-1. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.